Qin Yichen merasa ada keberadaan yang menakutkan di permata itu, seperti lautan kemarahan. Tapi sekarang, dia juga diam. Selain itu, Kaisar Ke tidak menipunya. Meskipun senjata kekaisaran ada di tangan, salah satunya adalah kerusakannya terlalu serius, dan yang lainnya adalah tubuh bawaan dan bawaan Qin Yichen tidak pernah berhubungan dengan klan Bihai. Untuk darah ras ini, metode saluran dewa, semua tidak tahu apa-apa. Memegangnya di tangannya, saya khawatir bahkan 10% kekuatan akan sulit untuk dimainkan. Namun demikian, Qin Yichen juga sangat memahami tirani Kaisar Bihai. Ledakan. Di arena di mana cahaya klan Wei yang terkondensasi, hanya ledakan keras yang datang dari tanah, senjata tajam ditembakkan, dan ujung pistol menembus panggung, tetapi itu terus bergetar. Qin Yichen menyapu tombak itu, menunjukkan ketidakberdayaan. Saya mengatakan yang mulia, senjata tajam Anda. Tetapi jika yang mulia memberi Anda hadiah, jika rusak, saya tidak mampu membelinya. Pipi Putri Wenxing melotot. Satu gerakan, dia kalah dari kayu mati ini. Meskipun senjata kekaisaran Bihai tidak meledak kekuatannya, tetapi hanya dengan ketajamannya sendiri, dia hampir tidak bisa menahan serangan. Putri Wenxing menolak untuk menerima. Kayu mati, miliki kemampuan untuk meletakkan senjata kekaisaran dan bertarung dengan saya. Qin Yichen sangat tidak berdaya pada hari-hari ini. Selain mengharapkan hadiah dari Kaisar Ke, Putri Wenxing menahan para jenderal Zhenmo Guan untuk menantangnya. Dia tahu pikiran Putri Wenxing, dan ingin menunjukkannya kepada Kaisar Ke, untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik Zhenmo Guan. Namun, setelah Sang Changsheng dan pria kuat lainnya dianiaya oleh leluhur kecil ini untuk sementara waktu, Putri Wenqing menemukan dirinya. Tapi ini sudah ketiga kalinya aku menembakkan tombak tajamnya dengan tombak. Putri, kamu tidak masuk akal lagi. Ini adalah harta karun akhir. Mengapa tidak bisa digunakan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Atau, sang putri juga meletakkan semua harta yang diberikan yang mulia. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah Putri Wenxing menggigit giginya dan melemparkan tombak tajam yang baru saja ditarik ke samping. Tidak perlu, tidak perlu. Putri ini tidak percaya lagi. Para jenderal di jalur Zhenmo Guan semuanya dipukuli oleh putri ini. Dan Anda adalah pohon mati yang tersisa. Yang pertama. Mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Dia ingin memberitahu Kaisar Ke bahwa dia tidak boleh membiarkan leluhur kecil ini keluar. Ini jelas kemana momok pergi. Untungnya, pada saat ini, dia melihat Raja Tians terbang dengan senyuman di wajahnya. Wen Qing, Jenderal Feng telah berada di WTO selama hampir 2 tahun. Bagaimana dia bisa memanggilnya kayu? Putri Wenxing mendengus. Tetapi Qin Yichen diam-diam memanggil Tuan Tians untuk datang tepat waktu. Dan segera melengkungkan tinjunya dan berkata, saya ingin tahu apa yang akan dikatakan Tuan. Raja Tians melambaikan tangannya. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku di sini untuk mengirimmu Daova. Saat dia berbicara, Raja Tians memiliki gulungan ekstra di tangannya. Gulungan itu memancarkan cahaya biru tua yang megah. Ini adalah Taoisme klan Bihai yang ditemukan yang mulia dari Paviliun Tao Tibet. Metode ini disebut Senhai menelan surga Jue. Meskipun tidak sebagus metode Tao klan Bihai, metode ini masih cukup bagus. Lihat. Dengan pemikiran Raja Tians, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang ke alis Qin Yichen. Detik berikutnya, pikiran Qin Yichen sepertinya melonjak, tsunami bergulir, dan suara Tao Yun Tao yang tak terhitung jumlahnya bergema. Sungguh teknik yang misterius. Raja Tians juga tidak mempermalukannya. Volume Taoisme ini tidak hanya melonjak, tetapi juga memiliki wawasan tentang cara agung air. Jika Anda dapat memahami, Senhai menelan surga Jue, itu setara dengan memahami jalan yang hebat. Terima kasih Pak. Raja Tians melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yang mulia berkata bahwa dia akan memberimu hadiah. Sayang sekali, belum lagi betapa sulitnya untuk memperbaiki artefak kekaisaran Bihai. Dan banyak metode megah di artefak kekaisaran mungkin membutuhkan kekuatan darah klan Bihai untuk merangsang. Raja Tians menggelengkan kepalanya. Jenderal pedang ajaib ini adalah dewa bawaan. Tanpa daging dan darah. Belum lagi meskipun dia adalah daging dan darah. Dia tidak memiliki darah klan Bihai. Faktanya, tidak demikian halnya dengan artefak kekaisaran dari klan Bihai. Ketika masing-masing klan memalsukan artefak kekaisaran, saya tidak tahu berapa banyak kebijaksanaan yang dipadatkan. Itu pasti sudah merusak keberuntungan klan dan kemungkinan artefak kekaisaran dirampok. Oleh karena itu, adalah normal jika darah mengeluarkan kekuatan paling kuat dari senjata kekaisaran. Setelah Qin Yichen mengangguk sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Tuan Che tahu bahwa akan ada cara untuk merangsang darah klan Bihai? Raja Tians menggelengkan kepalanya. Kekuatan darah secara inheren dimiliki. Ini juga satu-satunya keuntungan para dewa yang diperoleh atas dewa bawaan Anda. Jika saya bisa mendapatkan tulang dari Patriark Bihai saat itu, mungkin ada cara ini, tapi sekarang. Raja Tians menghela nafas. Meskipun dia memiliki beberapa metode untuk memurnikan darah, metode itu terbatas pada makhluk yang diperoleh.
Selain itu, memurnikan darah suku lain pasti akan mempengaruhi darah suku seseorang. Belum lagi kekuatan pedang dewa bawaan seperti Qin Yichen, yang tidak dapat mentolerir apapun. Bahkan jika Putri Wenxing mengatakan untuk menghaluskan darah bihai, Kaisar Ke takut. Tidak ada yang setuju. Bagaimanapun, Putri Wenxing memiliki garis keturunan Kaisar Ke dan garis keturunan Wu Jin yang murni. Keduanya memiliki bakat dan kekuatan supernatural. Dan selain itu, jika Anda ingin memanfaatkan sepenuhnya kekuatan senjata kekaisaran klan bihai, hanya sedikit darah tidak cukup, itu harus sangat murni, dan bahkan membuka ranah rahasia darah, dan menguasai kekuatan darah yang lebih tinggi. Belum lagi betapa megahnya darah Patriark Bihai saat itu, bahkan di Qinghai, yang mengandalkan pengorbanan darah untuk membuat gelombang, adalah darah bihai murni. Dalam hal ini, Raja Tians mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melakukan apapun. Namun, dia masih membawa kabar baik ke Qin Yichen. Yang Mulia telah mencari Anda untuk memperbaiki materi surgawi dan harta duniawi yang digunakan untuk memperbaiki artefak kekaisaran, yang telah dikirim ke pavilion harta karun Keishan. Kebetulan kamu tidak ingin belajar pemurnian? Aku sudah menyapa sesepuh yang menjaga pavilion harta karun. Kamu bisa pergi ke sana kapan saja. Selain itu, Raja Tians juga mengirimkan banyak harta untuk Qin Yichen untuk digunakan untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Setelah mengirim Kaisar Tians, Qin Yichen juga sangat prihatin tentang artefak kekaisaran bihai, dan dia memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk meminta bantuan Miao Xuan Tusan. Dan ketika dia mengetahui berita ini, Miao Xuan Tusan juga sangat terkejut. Meskipun dia juga prihatin tentang klan bihai, dia tidak menyangka Qin Yichen akan merebut senjata kekaisaran klan bihai. Apalagi Kaisar Ke akhirnya benar-benar memberikannya kepada Qin Yichen. Miao Xuan Tusan harus menghela nafas. Betapa benar naga berada di dalam kolam. Mereka membuat langkah besar tepat setelah mereka keluar dari gunung. Pendekar pedang sebelumnya, Kaisar Dewa yang tersenyum, dan pembunuhan yang marah dari 7 putra Tian Yuan, tampaknya bukan apa-apa sama sekali. Tetapi untuk pertanyaan Qin Yichen, Tusan Miao Xuan juga mengungkapkan kesulitan. Istana Kaisar Ke tidak berbohong kepada Anda. Meskipun senjata kekaisaran mungkin tidak semuanya membutuhkan kekuatan darah, persenjataan klan bihai untuk sukunya sendiri secara alami membutuhkan, dan klan bihai sekarang diperkirakan sudah mati. Bahkan jika tubuh yang kamu dapatkan ingin menemukan darah dewa klan bihai untuk dimurnikan. Aku khawatir itu akan sulit.